dan kita tingkatkan pada tahun-tahun kemudian sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kondisi arus balik Lebaran 2025 dan bagaimana penanganannya, kita telah terhubung dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, dan bergabung juga juru bicara Kementerian Perhubungan Pak Elba Damhuri, serta juga Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pak Haris Muhammadun. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Said. Baik. Saya ke Pak Dirgakum, terlebih dahulu ke Pak Raden. Pak Raden, sejauh ini hingga saat ini begitu, seperti apa laporan arus balik 2025? Berapa jumlah kendaraan yang sudah kembali ke Jabodetabek laporannya, Pak Dirgakum? Ya, jadi dapat kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak-Bapak semuanya, Bapak pemirsa. Jadi kami dalam pemantauan di sekitar KM 70 sampai saat ini, dari mulai tadi pagi dini hari itu hampir rata-rata sekitar 5.000-an dari 4 gate tol yang ada, itu 5.000 sampai 6.000 dan 7.000 yang masuk ke Jabodetabek di gerbang tol 4 gerbang tol, sehingga tadi dari sampai dengan jam 18.00 itu hampir sudah mencapai 65 sampai 70% sudah kembali lagi ke Jabodetabek. Oleh karena itu tadi bisa dikatakan gelombang arus balik itu dimulai dari hari kemarin, kemudian dan hari ini. Ini masih tetap kita monitor, kita pantau terus, dan kita juga monitor bangkitan-bangkitan yang dari arah Kali Kangkung, kemudian dari Pejagan, kemudian juga dari Palimanan, itu tetap kita monitor terus, termasuk juga bangkitan dari Cipularang Cileunyi. Itu masih terkendali, jadi rata-rata hampir sekitar tinggal 1.500 sampai 2.000-an. Jadi ini masih bisa di Cikatama itu kalau kita hitung, kalau misalnya dari Kali Kangkung itu sekitar 4-5 jam nanti nyampe, itu masih bisa menampung di jalur Cikatama ini yang kita tadi siang kita sudah kurangi dari kontraflow 2 lajur, kita kurangi menjadi 1 lajur. Karena apa? Karena yang dari arah barat itu menuju arah timur itu juga sudah cukup tinggi, sehingga perlu kita berikan akses dari kedua arah. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan. Sekitar 70% kendaraan yang kembali ke Jabodetabek begitu ya Pak Raden Slamet. Tapi artinya puncak arus baliknya sudah lewat begitu ya Pak Raden? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Bagaimana dengan rekayasa lalu lintas yang diterapkan Pak Raden, one way nasional? Apakah sudah diskresi khusus berkaitan dengan bagaimana nanti penerapan ini? Apakah akan diakhiri atau seperti apa situasinya di lapangan? Ya, untuk sementara one way nasional masih tetap kita berlakukan dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Namun dari kilometer 70 sampai ke kilometer 47 itu kita berlakukan 1 lajur kontraflow untuk menampung bangkitan yang dari arah Kali Kangkung. Kemudian juga tadi siang kita berlakukan untuk yang dari arah Cipularang itu kita untuk mengurangi kepadatan di kilometer 66 itu crossing karena sehingga itu kita aktifkan kembali Japek 2 Selatan. Itu sudah cukup mengurangi kepadatan yang ada di 66, dan sampai saat ini sudah terjadi penurunan dari tadi sore jam 15 itu sekitar 8.000-an yang masuk. Ini sekarang sudah mulai turun menjadi 6.000, 7.000. Ini tetap kita pantau terus Mas. Baik, masih terus dipantau begitu ya, namun one way nasional ini masih berlaku, namun penurunan. Kami juga tadi memantau di rekan-rekan kami di lapangan Pak Raden Slamet, ini sudah mulai penurunan di beberapa titik. Di Cipali juga rekan kami menyampaikan sudah terjadi penurunan juga. Saya ingin ke Pak Elba. Pak Elba, dari Kementerian Perhubungan sendiri seperti apa Anda mendapatkan laporan sejauh ini di H+7 Lebaran ini? Apakah ada hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari arus balik yang baru saja lewat? Tadi Pak Dirgakum mengatakan sudah lewat kemarin. Ya, Mas Said, terima kasih semua pemirsa BTV. Jadi alhamdulillah proses mudik dan arus balik sampai hari ini berjalan lancar. Kita sudah melewati puncak arus mudik dari tanggal 5 sampai tanggal 7 April ini. Dan yang menjadi perhatian kita tadi selain jalan-jalan di jalan tol juga, jalan arteris seperti disampaikan oleh Bapak Dirgakum,
kita juga fokus pada penyeberangan juga, Mas Said, penyeberangan terutama Bakauheni Merak. Dan ini alhamdulillah di puncak arus balik kemarin tanggal 5, tanggal 6 dan sampai tanggal 7 ini semua berjalan lancar. ASDP dengan sangat sigap bersama KSOP dan kepolisian juga di sana memberlakukan sistem yang cukup efektif untuk mempercepat sirkulasi kapal untuk segera pergi dan kemudian bersandar yang disebut sebagai TBB. Jadi kapal tiba, kemudian dia bongkar, kemudian dia berangkat. Jadi hanya butuh waktu 30 menit dan antrian masyarakat yang akan masuk ke kapal di Bakauheni itu relatif tidak lama, 1-2 jam sampai 3 jam ketika terjadi puncak kepadatan di Bakauheni. Dan ini kita lihat berjalan normal. Dari Korlantas juga begitu cepat ketika terjadi antrian 1-2 km di tol Bakauheni langsung dilakukan sistem buffer zone. Buffer zone itu cukup efektif memindahkan kendaraan dari jalan tol masuk ke daerah-daerah cadangan di KM20, KM40 dan lainnya. Nah ini memberikan kabar gembira karena kita tahu Bakauheni ini ketika arus balik, ketika arus mudik juga menjadi salah satu sorotan dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah tahun ini berjalan lancar. Juga di bandara, Mas Said, di bandara hari ini juga kita perkirakan masih terjadi puncak arus mudik di sejumlah bandara, terutama di Soekarno-Hatta, dan kita lihat juga sistem manajemen lalu lintas yang disiapkan juga cukup bagus, sangat cepat dan baik sekali, mulai dari self check-in, self baggage drop, sampai kesiagaan petugas 24 jam. Dan ini juga di lapangan, di jalan-jalan menuju bandara, keluar bandara juga kita lihat kepolisian, petugas dishub juga begitu cekatan, begitu cepat dalam menangani arus lalu lintas, sehingga setelah pemudik turun dari pesawat, kemudian keluar dari bandara juga jalanan tetap lancar, aman, dan mereka bisa kembali ke rumah dengan selamat. Demikian Mas Said. Baik Pak Elba, jadi dari sisi infrastruktur kemudian pelayanan masyarakat ini berkaitan dengan yang melakukan aktivitas mudik tahun ini relatif tidak ada masalah berarti ya Pak Elba ya? Ya, infrastruktur, sarana prasarana kita sudah sejak setelah Nataru Mas Said bersama kepolisian, bersama Korlantas, kita langsung sprint menyiapkan arus mudik Lebaran ini. Kita siapin bagaimana prasarana kita inspeksi. Pak Menteri Perhubungan bersama Bapak Kapolri juga sangat intens sekali mendatangi prasarana-prasarana terminal, pelabuhan, bandara, kemudian juga Kementerian Perhubungan dengan sangat intens melakukan rem cek terhadap sarana-sarana angkutan mulai dari bis sampai kapal dan pesawat. Dan ini benar-benar kita matangkan persiapan untuk seperti pesan Pak Presiden Prabowo bahwa kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di saat merayakan hari besar keagamaan seperti Lebaran ini. Dan alhamdulillah persiapan matang ini ditambah juga dengan sinergi dan kolaborasi berbagai kementerian BUMN, Pan-RB, Kementerian Agama, Kemendiknas, kepolisian dan juga TNI. Ini memberikan output kebijakan yang luar biasa efektif dalam melancarkan arus mudik ini, seperti bekerja dari mana saja, Mas Said, WFA, kemudian juga program mudik gratis yang begitu disambut antusias oleh masyarakat, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah program potongan harga hampir semua moda transportasi, tidak hanya pesawat tetapi juga kereta dan juga penyeberangan, Mas Said. Baik, relatif semuanya lancar begitu. Saya ingin ke MTI, Pak Sekjen, Pak Haris. Dari MTI sendiri bagaimana pengamatan Anda berkaitan dengan penanganan arus mudik dan juga arus balik tahun ini? Apa yang menjadi, apakah ada catatan tersendiri dari MTI berkaitan dengan mudik tahun ini? Baik Mas Said, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Dirgakum, Pak Elba, dan seluruh stakeholder yang telah menangani layanan angkutan Lebaran ini dengan baik. Secara umum relatif lebih baik daripada tahun kemarin. Masyarakat juga sangat mengapresiasi atas kinerja yang baik ini. Tentunya adalah kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholder. MTI dalam hal ini sudah 2 tahun yang lalu reaktif memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pengaturan angkutan Lebaran ini, dimulai dari bagaimana untuk manajemen pola perjalanannya, pola transportasinya, hingga
hingga pola lalu lintasnya. Dan alhamdulillah tahun ini berbagai kebijakan, apakah itu WFA yang di awal 4 hari, lalu kemudian ada tambahan 1 hari yang sekarang besok, lalu kemudian juga ada diskon tarif tol, diskon tarif moda transportasi yang lain, itu memberikan bagaimana supaya manajemen hari puncak itu bisa terhindarkan atau puncak ekstrim itu bisa terhindarkan. Dan alhamdulillah terbukti berdasarkan data yang sudah masuk, MTI juga mencermati H-10, H-9 sampai dengan H-8 itu terbukti sudah banyak orang melakukan pergerakan karena mereka WFH pada tanggal 24 sampai dengan 27. Nah, ini cukup membantu sehingga tidak ada puncak ekstrim pada saat mudik kemarin. Dan alhamdulillah saya sendiri hari ini mencoba atau tahun ini mencoba untuk mudik pada hari puncak. Jadi pada saat Pak Kapolri dan Pak Menhub itu flag off jam 9 kalau tidak salah, saya jam 11 dari Semarang. Dari Semarang pengen mencoba. Dan alhamdulillah saya jam 7 saya menggunakan EV, jam 7 itu sudah sampai di Tangerang. Artinya adalah kalau kepadatan hanya ada di katakanlah di rest area, menurut saya wajar karena ini kan hari-hari Lebaran. Tapi yang paling penting adalah semua kerja-kerja aparat ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Elba, tidak ada kepadatan yang ekstrim di Merak maupun di Bakauni. Delaying system yang di buffer zone juga sudah berlaku dengan baik. Lalu kemudian di kereta api juga relatif aman. Tetapi lagi-lagi karena namanya masyarakat, pasti ada saja yang masyarakat inginkan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. 2 catatan MTI adalah yang pertama mengenai tiket pesawat. Jadi Pak Elba, kami tadi pagi diundang rapat oleh BKT, Badan Kebijakan Transportasi, Kemenhub, bahwa masih ada 44% pemudik yang menggunakan pesawat ini yang belum balik. Artinya adalah karena apa? Begitu kami sampling dengan teman-teman atau warga yang menggunakan pesawat, tiket baliknya itu masih mahal. Pada saat tiket mudiknya mungkin terbantu, tapi tiket balik ini sangat mahal. Jadi mohon nanti dari Kementerian Perhubungan juga bagaimana membuat sistem ini jangan sampai nanti yang dari pesawat ini dia ganti moda ke angkutan pribadi, yang akhirnya Pak Dirgakum harus kerja keras lagi kalau itu pindahnya ke angkutan pribadi. Lalu kemudian satu lagi catatan adalah untuk angkutan gratis atau mudik gratis. Kami mengapresiasi semua stakeholder, apalagi sekarang ini tidak hanya Kemenhub, tapi juga ada Pemda-Pemda yang lain, termasuk DKI, juga BUMN, termasuk juga dengan swasta. Tapi mohon Pak Elba, rekomendasi MTI tahun yang lalu sudah juga, bagaimana aplikasi itu dalam satu aplikasi. Karena sekarang ini kami anggota kami ini kan juga para operator bus akap. Bus akapnya turun nih, bus akapnya turun. Artinya kami pengen bagaimana bus akap ini juga dirangkul untuk dia bisa ikut melayani mudik gratis. Ya, mudik gratis ini tidak menjadi angkutan pariwisata saja yang diajak untuk partisipasi, tapi juga teman-teman angkutan akap. Karena saya bicara dengan beberapa operator yang ada di terminal-terminal akap, mereka mengatakan turun, artinya peningkatan tidak ada peningkatan daripada orang yang menggunakan angkutan akap untuk bermudik di wilayahnya masing-masing. Tapi lagi-lagi catatan MTI secara umum mudik hari ini dan balik hari ini atau Lebaran ini lebih baik daripada tahun kemarin. Baik, lebih baik begitu ya. Dan tadi Pak Haris sudah merasakan langsung gimana penerapan one way-nya begitu ya, dan lancar. Dan sebelum Pak Elba merespon, tadi ada 2 catatan dari MTI. Saya ingin ke Pak Dirgakum dulu, karena Pak Dirgakum nampaknya akan ada acara begitu ya. Terakhir saja dari Pak Raden. Pak Kapolri mengatakan bahwa tingkat kecelakaan bisa ditekan hingga 12% begitu ya. Fatalitasnya juga 80%. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dilakukan oleh kepolisian di penanganan mudik tahun ini sehingga kecelakaan ini bisa ditekan dengan cukup signifikan, Pak Raden? Ya, tadi dapat disampaikan bahwa
seperti yang dikatakan Pak Elba tadi, bahwa memang sinergitas antara pemerintah dengan seluruh stakeholder terkait dan tentunya dengan masyarakat juga yang tingkat kesadaran berlalu lintasnya sudah mulai meningkat, itu yang menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan mudik pada tahun ini, termasuk balik. Demikian juga tentang bagaimana kecelakaan itu bisa ditekan, baik itu dari segi jumlah kejadian maupun fatalitas korban laka. Itu bisa diturunkan sampai dengan 27 dan 30%. Itu untuk fatalitas. Itu tentunya karena sinergitas tadi. Karena kita menyadari bahwa memang untuk dengan pola-pola baru itu hasil dari evaluasi Lebaran tahun lalu, kemudian evaluasi Nataru kemarin, sehingga kita elaborasikan pada Lebaran tahun ini. Dan alhamdulillah sudah ada pola-pola baru, salah satunya adalah dengan pada saat pelaksanaan rekayasa lalu lintas, kita bukan hanya mengalihkan arus lalu lintas, tapi juga kita menggunakan kontraflow, dan yang baru tahun ini dilakukan adalah dengan one way lokal baru pada saat gelombang puncak kita gunakan one way nasional. Tentunya ini dengan adanya one way lokal ini kita tingkatkan manajemen kecepatan, terutama kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan ini sangat penting sekali. Kami gelar sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri dan Bapak Kakor-Lantas, kita menggelar seluruh pos petugas di lapangan dan petugas patroli panduan kecepatan lalu lintas. Karena kecepatan ini akan mempengaruhi tingkat fatalitas kecelakaan apabila terjadi kecelakaan. Dan alhamdulillah bisa kita turunkan dengan adanya patroli panduan, kemudian quick respon apabila terjadi gangguan, hambatan samping seperti kendaraan yang mogok atau ban pecah dan lain sebagainya, itu petugas dari Jasa Marga, dari kepolisian, dari Jasara Harja itu cepat responnya, sehingga setelah kita evakuasi hambatan-hambatan lanjutannya itu bisa terhindarkan. Itu menjadi kunci pada saat Lebaran tahun ini. Tentunya ini akan menjadi evaluasi ke depannya lebih lanjut, gitu Mbak. Baik Pak Dirgam, singkat saja terakhir. Tadi Anda mengatakan keberhasilan ini ada evaluasi dari tahun ke tahun sebelumnya begitu ya. Untuk evaluasi tahun ini seperti apa? Singkat saja untuk agar mudik di tahun depan lebih baik lagi. Ya, untuk mudik tahun depan salah satu evaluasinya adalah kemarin ada beberapa gangguan. Yang pertama adalah kendaraan yang ada beberapa yang masih kurang ready sehingga itu menjadikan hambatan. Kemudian yang kedua, kesehatan, faktor kelelahan dari pengemudi itu sendiri dan kesehatannya. Nanti dari Kementerian Kesehatan mungkin bisa betul-betul dicek, khususnya pengemudi angkutan umum itu kalau memang dia kesehatannya kurang bagus, bisa direkomendasikan untuk dicek dulu. Kemudian terakhir ini masalah tapping pulsa tol, ya. Pulsa tol itu banyak yang menjadi hambatan, akhirnya antriannya ditambah panjang. Itu mungkin beberapa evaluasi untuk perbaikan kita ke depan. Baik, ada 3 catatan begitu ya, kesiapan kendaraan, bagaimana juga memastikan kesehatan para pengemudi, lalu aktivitas tappingnya ada di gerbang tol. Terima kasih Pak Dirgakum, karena Pak Dirgakum ada acara, masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun Pak Dirgakum silakan jika ingin meninggalkan dialog kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Baik, terima kasih Pak Elba, Pak Haji. Pak Dirgakum, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Saya ke juru bicara Kementerian Perhubungan Pak Elba. Tadi menarik ada catatan dari MTI begitu ya, berkaitan dengan beberapa hal. Ada 2 catatan tadi berkaitan dengan tiket pesawat yang masih mahal katanya Pak Elba. Lalu kemudian mudik gratis ini kurang mengakomodir teman-teman di bus akap begitu ya. Bagaimana respons Anda Pak Elba? Ya, yang pertama memang mudik gratis ini kan kita sangat tender terbuka terhadap pengadaan untuk angkutan mudik gratis ini, dan salah satunya memang Kemenhub tahun ini cukup banyak menyediakan mudik gratis, ada BUMN juga. Jadi sebenarnya semua operator itu kita undang untuk mengikut proses tender. Memang ada yang lolos, ada juga yang tidak lolos. Nah ini
Ini juga jadi catatan juga karena dari tim Kemenhub sudah melihat kondisi kesehatan bisnya seperti apa, ketersediaan drivernya, kesehatan driver semua dicek dengan sangat seksama, dengan sangat teliti oleh tim Kemenhub. Yang kedua tadi soal tiket ini memang menarik sekali ini Pak Sekjen. Jadi tiket ini dengan adanya WFA ini membuat masyarakat menjadi mengatur kembali rencana mereka kembali ke Jabodetabek atau kota-kota tempat tinggal mereka untuk beraktivitas lagi. Sejauh ini memang kalau kita dapat report dari seluruh maskapai, tiket harga pesawat masih sesuai dengan standar tarif batas atas yang berlaku, yang memang resmi diberlakukan di dalam penjualan tiket pesawat baik di hari-hari biasa maupun di hari-hari besar seperti Lebaran ini. Tentu harga tiket berbeda antara hari Lebaran dengan bukan hari Lebaran. Nah, disinilah kemudian pemerintah mencoba memberikan diskon, memberikan potongan, memberikan layanan kepada masyarakat, membantu masyarakat yang akan bepergian sehingga tidak terlalu mahal membayar harga tiket pesawat. Nah, yang kita edukasi adalah sejak awal bahwa untuk tiket pesawat tentu tadi pertama berbeda antara harga ketika hari-hari besar dengan hari biasa. Yang kedua juga ketika kita beli tiket pesawat 2 minggu sebelum atau 2 hari sebelum tentu berbeda juga. Nah, ini memang kalau kita pelajari dari karakter teman-teman yang mendapati harga tiket cukup tinggi karena ya ada berbagai masalah-masalah tadi yang muncul. Dan juga ini WFA ini memberikan waktu, ruang, space yang lebih luas masyarakat untuk memilih arus balik mereka lebih panjang, Mas Said. Jadi ini yang membuat terjadi dinamika yang cukup menarik di dunia penerbangan kita. Tetapi memang hari ini dari laporan beberapa maskapai, beberapa bandara sudah masuk puncak arus balik juga, Mas Said. Baik, jadi hanya persoalan waktu pemesanan aja Pak Elba ya, sebenarnya tiketnya masih sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun nampaknya waktu pemesanannya terlalu mepet, makanya masih mahal katanya Pak Haris. Seperti ya Pak Elba ya? Sebenarnya ini juga Mas Said, kemarin di sosial media kita lihat juga tiket Jakarta Aceh 17 juta, 16 juta, Garuda. Tapi kalau kita lebih pelajari lagi ternyata tiket kelas bisnis. Nah, ini memang kita sering mengedukasi bahwa pemerintah negara itu mengatur harga tiket di semua kelas ekonomi ya. Kelas bisnis tentu berbeda sekali ya. Kelas bisnis. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara tiket mudik dan balik begitu ya Pak Elba ya? Diskon itu berlaku? Sebenarnya mekanisme tiket pesawat udara ini berlangsung sesuai mekanisme tarif batas atas, tarif batas bawah tadi Mas Said. Jadi semakin tinggi permintaan masyarakat tentu harganya akan semakin kompetitif juga ya. Dan nanti akan berlaku tarif batas atas. Dan tarif batas atas ini pun sampai saat ini belum pernah berubah dari 2019 kalau nggak salah atau 2018. Jadi masih dalam hitungan yang masih dalam hitungan yang sesuai dengan aturan kita yang kita tetapkan, Mas Said. Baik, saya mau ke Pak Haris. Pak Haris, kalau Anda melihat sendiri dari pengamatan Anda, tadi Pak Dirgakum juga sudah menjelaskan begitu kenapa relatif penanganan mudik dan balik kita relatif lancar begitu. Kalau dari pengamatan Anda, apa kira-kira yang menjadi faktor penentu kenapa penanganan mudik kita tahun ini relatif lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pak Haris? Ya, yang pertama tentunya adalah tadi penerapan 3 pola itu sudah betul, artinya pola pergerakan atau pola perjalanan, lalu pola transportasi, kemudian pola lalu lintasnya. Artinya kami mengapresiasi kerja-kerja seluruh stakeholder, seluruh kementerian atau KL yang terkait dengan itu, termasuk pemberian WFA 4 hari pada saat mudik, itu kontribusinya sangat besar sekali. Ditambahkan dengan diskon tarif berbagai moda transportasi, itu juga kontribusinya sangat besar sekali. Termasuk adalah kepastian adanya kapan one way, kapan itu kontraflow, itu juga menjadikan kepastian bagi para pemudik sehingga dia bisa memilih waktu perjalanan dengan tepat. Nah, itu tentunya komunikasi dan sinergisitas daripada stakeholder itu sangat kami apresiasi sehingga masyarakat itu bisa merasakan bahwa mudik tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, lagi-lagi memang kalau berbicara dengan evaluasi, tentunya kami tadi berharap
Jadi seperti tadi, kenapa mudik gratis itu kami tekankan untuk bisa menyasar dari semua operator yang lebih luas, karena tadi jangan sampai ada kesenjangan antara teman-teman yang bisa melakukan layanan-layanan ini, tetapi ada juga teman-teman operator kami yang ada di terminal itu yang justru tidak bisa melaksanakan layanan dengan maksimal, padahal ini adalah hari Lebaran. Lalu kemudian anggota kami dari Forum Logistik juga mungkin tahun depan bisa dirancang untuk moda shifting terhadap angkutan logistik. Angkutan logistik ini kan cukup panjang nih, dia tidak beroperasi, tetapi bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan agar tidak mengganggu dari sisi ekonomi. Maka mungkin karena tahun ini tidak mungkin bisa dilaksanakan, tapi tahun depan moda shifting angkutan laut ini relatif turun atau relatif tidak digunakan, bisa digunakan untuk bagaimana intervensi kebijakan yang bisa paling tidak merugikan bagi pelaku-pelaku di logistik. Yang jelas memang pemerintah tetap harus menetapkan kebijakan. Tapi bagaimana meminimalkan dampak itu juga penting menurut kami. Baik, Pak Elba, menarik juga berkaitan dengan pengangkut logistik, karena sebelum kalau tidak salah sebelum beberapa kebijakan arus mudik tahun ini ada beberapa yang protes begitu ya dari teman-teman pengangkut logistik, khususnya di jalan tol ini karena pembatasan mereka untuk melintas jalan tol diperlebar. Ini seperti apa penyelesaiannya terakhir, Pak Elba? Ya, jadi salah satu SKB yang kita buat dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Kementerian PU adalah terkait pembatasan angkutan barang untuk truk sumbu 3. Ya. Nah, ini sebenarnya pembatasan ini tidak semua dibatasi, tetapi truk-truk sumbu 3 yang mengangkut sembako, mengangkut pupuk, BBG, bahan bakar minyak, ternak, dan lain sebagainya masih tetap bisa beroperasi. Karena ini Mas Said, fokus kita adalah bagaimana ini ada 100 juta lebih masyarakat bergerak dari satu titik ke titik lain, memadati jalan-jalan, memadati pelabuhan-pelabuhan, memadati bandara, jalan tol, Trans Jawa, arteri juga penuh, sehingga keselamatan adalah menjadi prioritas kita bersama. Pak Prabowo juga sudah mengingatkan ketika kita melayani hari Lebaran, melayani para pemudik, nomor satu adalah keselamatan. Makanya kemudian dibuat kebijakan lebih panjang sedikit terhadap pembatasan truk sumbu 3 ini, meskipun tidak semua sumbu 3 dibatasi, tetap ada yang memang beroperasi dan ada yang memang dibatasi. Dan ini juga menjadi catatan kita juga, ini Pak Haris, masukan-masukan dari pengusaha logistik, dari MTI, ini juga akan menjadi catatan kita untuk evaluasi kita berikutnya. Dan memang kalau kita lihat background perbandingan dari mudik-mudik sebelumnya, tingkat kecelakaan salah satunya adalah memang terjadi karena masalah truk juga, selain tentu masalah-masalah lainnya juga. Dan alhamdulillah tahun ini tadi Pak Dirgakum, kemarin juga Pak Korlantas, Pak Kapolri, Pak Menhub sudah menyatakan tingkat kecelakaan lalu lintas turun drastis, bahkan tingkat kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa tahun ini turun hingga 54%, dan ini sebuah angka yang patut kita syukuri. Dan ini juga kita sangat mendengarkan masukan-masukan dari MTI dari jauh sebelum Nataru juga nih Pak Haris nih, terima kasih sekali masukan-masukannya dari Pak Haris, dari Pak Joko juga, ini luar biasa. Jadi kita juga ikut memasukkan berbagai usulan-usulan dari MTI dan para pengamat transportasi juga dalam strategi kita di mudik Lebaran 2025 ini. Begitu Mas Said. Baik, jadi kebijakan-kebijakan ini bisa jadi salah satu faktor begitu ya keberhasilan dari penanganan mudik tahun ini. Pak Elba, yang menarik juga adalah kalau kita melihat angka masyarakat yang mudik tahun ini, itu kalau kita lihat angkanya menurun ketimbang tahun sebelumnya. Apakah ini juga berpengaruh dengan gimana kita menangani arus mudik tahun ini, Pak Elba? Ya, kita belum dapat angka pasti ya karena kita sampai hari ini masih fokus pada arus balik nih Mas Said. Jadi nanti mungkin setelah proses ini selesai semua baru kita ketahui jumlah masyarakat yang bergerak tahun ini dibanding tahun sebelumnya, dan seperti apa dari zaman Covid dan sampai hari ini seperti apa. Nah, saat ini kita Pak Menteri Perhubungan juga sampai malam ini masih di pelabuhan di Bakauheni untuk melihat langsung bagaimana kelancaran arus balik, karena Bakauheni menjadi titik
salah satu titik sentral penting dalam arus balik ini ketika arus mudik adalah Merak dan sekarang Bakauheni, dan ini setelah proses arus balik ini selesai semua, bagaimana tadi juga Pak Haris menyampaikan banyak penumpang pesawat juga menunda kepulangan karena berbagai hal juga. Nah, nanti kita lihat setelah semuanya selesai baru kita tahu secara pasti angka-angka terkait dengan jumlah pemudik apakah naik atau turun. Tetapi intinya adalah bahwa prioritas kita bukan kepada naik turunnya angka pemudik, tetapi adalah bagaimana kita menyiapkan transportasi semua moda ini selama musim mudik lebaran ini berjalan aman, lancar, nyaman, dan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan selamat. Demikian Mas Said. Baik, pemantauan tadi Anda mengatakan masih terjadi ya hingga malam ini. Pak Elba, jadi Kementerian Perhubungan sampai tanggal berapa melakukan pemantauan arus balik ini? Kita sampai tanggal 11, Mas Said, tanggal 11 April juga, dan terus intens juga berkomunikasi dengan teman-teman MTI, dengan Pak Haris, dengan teman-teman operator juga, dengan teman-teman pegiat transportasi lainnya, karena masukan-masukan, kritik-kritik, evaluasi itu menjadi sangat penting bagi kita di hari-hari real time harus balik ini juga. Dan kita tanggal 11 posko kita nanti akan kita tutup, dan mudah-mudahan tanggal 11 itu menjadi akhir dari arus balik mudik lebaran 2025 ini. Baik, sampai tanggal 11 begitu ya, pemantauan masih akan terus dilakukan. Saya ke Pak Haris. Pak Haris, masih ada lagi kira-kira evaluasi yang perlu Anda sampaikan? Mungkin ada Pak Elba di sini, biar ini menjadi bahan evaluasi penanganan mudik kita tahun ini. Ya, Mas Said dan Pak Elba. Jadi kebetulan saya juga ikut terus memantau day per day untuk posko angkutan Lebaran ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang turun memang, tapi juga ada yang naik. Bahkan secara umum sebetulnya mudik tahun ini naik itu. Jadi kalau data per tanggal 7 April per hari ini untuk yang angkutan umum yang turun hanya angkutan jalan yang bus itu. Tapi kalau itu ditambahkan dengan mudik gratis, ditambahkan dengan travel, saya rasa itu pasti akan naik. Ini kan data yang masuk hanya angkutan untuk akap yang turun tadi. Tapi semuanya ini naik. Jadi angkutan kereta api naik 9 sekian persen, kemudian juga untuk udara juga naik, yang domestik 12%, yang kemudian internasional juga naik. Jadi saya pikir ini benar-benar kerja pemerintah lah. Kita harus akui kerja pemerintah, seluruh stakeholder ini cukup baik untuk Lebaran tahun ini. Jadi insya Allah tentunya MTI mengapresiasi itulah dan mendengar apa yang tadi 3 pola itu, ketika pola perjalanan, pola transportasi, kemudian pola lalu lintas itu terakhir gitu loh. Rekayasa itu terakhir, tapi bagaimana kita mengatur pola pergerakan orang, pola perjalanan untuk transportasinya terbagi dengan berbagai moda, itu saya pikir menjadi sangat penting. Termasuk data jalan tol pada saat H-10 sampai dengan H1 itu pergerakannya 1,9 juta kendaraan. Nah, padahal di tahun 2025 itu cuma 1,8 juta. Artinya adalah keberhasilan daripada memanjangkan waktu WFA itu sangat signifikan. Ditambah dengan tarif-tarif tol yang mendapatkan diskon, tarif-tarif moda transportasi yang mendapatkan diskon, dan itu sangat efektif untuk bisa meratakan beban puncak atau hari puncak untuk angkutan Lebaran ini. Dan tambah lagi adalah seluruh moda ini juga terintegrasi dengan baik, termasuk juga masyarakatnya, dan komunikasi, pola publikasinya yang dilakukan oleh Kemenhub, kemudian juga ada kementerian-kementerian lain termasuk Polri, itu juga sangat baik, sehingga masyarakat itu sangat patuh dan kemudian bisa memahami, oh saya harus memilih kapan harus bergerak, itu sangat membantu mereka. Baik. Dan satu catatan evaluasi lagi adalah sekarang ini ada tol-tol yang sudah mulai beroperasi, Mas Said. Jadi kami kemarin sebetulnya kalau untuk penggal jalan Solo dengan Semarang itu nggak pernah macet tahun kemarin. Tahun ini macet. Kenapa? Karena ada tol yang Solo Jogja yang sudah beroperasi. Nah, ini harus mendapatkan evaluasi dari Korlantas agar tahun depan ini juga mendapatkan perhatian untuk pengaturannya. Terima kasih. Ada banyak catatan begitu, evaluasi dari MTI, semoga ini menjadi perhatian juga Pak Elba dari Kementerian Perhubungan dan menjadi catatan juga. Dan kita harapkan penanganan arus balik sampai tanggal 11 nanti berjalan lancar begitu ya Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, juru bicara Kementerian Perhubungan Pak Elba Damhuri serta
Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Haris Muhammadun. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Elba, terima kasih Pak Elba, terima kasih Pak.